Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Fisika. Kali ini kita akan membahas tryout SBMPTN Fisika yang pertama. Tryout ini terdiri dari 3 tingkat soal, ada soal mudah, sedang, dan sulit. Jadi siswa yang menjawab benar untuk masing-masing tingkat tersebut akan memperoleh poin yang berbeda. Tryout ini dilaksanakan secara online dan masih terbuka sampai saat ini. Saat ini telah diikuti oleh 113 siswa. Wah, ini jumlah yang sangat besar gitu ya, di mana memang saat ini tengah ramai wabah COVID-19, tapi rupanya semangat belajar siswa masih tinggi. Bagus, tetap semangat semua Sobat Fisika, belajar fisika. Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dari 113 siswa yang mengerjakan tryout ini, diperoleh rata-rata 27,73 dari total 43 poin. Wah, cukup bagus ini ya. Artinya sudah tengah ke atas. Sudah banyak yang mendapatkan nilai yang bagus. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah mencoba dan berhasil memperoleh nilai yang bagus. Dari 113 siswa yang menjawab, didapati beberapa nomor yang paling banyak salah, nomor 1, 2, 6, 10, dan 15. Nah, karena nomor 1 sudah kita bahas, sekarang kita lihat nomor 2. Di sini termasuk soal yang masih sering salah, yang mampu menjawab dengan benar soal nomor 2 hanya 13 siswa dari 112 yang mengerjakan soal nomor 2. Wah, ini sepertinya soal nomor 2 ini banyak yang terkecoh gitu ya menurut saya. Karena di dalam penyusunan soal ini saya kategorikan soal nomor 2 ini sebagai soal yang mudah. Oke. Kita lihat saja apa yang terjadi pada soal nomor 2 ini sehingga mampu mengecoh banyak siswa. Kita akan bahas soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 2 yang diambil dari soal SBMPTN 2018 tentang vektor. Soalnya seperti ini. Benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan fungsi waktu sumbu X seperti itu, kecepatan sumbu Y fungsi waktu seperti itu. Diketahui pada saat T sama dengan 0, benda berada di X0 sama dengan 1 meter dan Y0 2 meter. Dengan demikian, pada saat T sama dengan 1 sekon, jarak benda dari posisi awal adalah. Pada soal nomor 2 ini menanyakan tentang jarak. Tentunya untuk mengetahui jarak, kita membutuhkan informasi tentang posisi awal dan posisi akhir. Namun pada soal nomor 2 ini kita sudah mendapatkan informasi tentang posisi awal dari benda, yaitu benda berada pada X0 sama dengan 1 meter dan Y0 sama dengan 2 meter. Sehingga kita hanya perlu mencari informasi tentang posisi akhir, XT dan YT. Untuk mengetahui posisi akhir, maka kita membutuhkan fungsi posisi. Namun, di sini hanya disediakan informasi tentang fungsi kecepatan terhadap waktu pada sumbu X dan fungsi kecepatan terhadap waktu pada sumbu Y. Tentunya kita mulai berpikir, kita mulai menemukan apa hubungannya fungsi posisi dan fungsi kecepatan. Masih ingat hubungannya? Hubungan keduanya pernah dibahas pada materi kelas 10, tepatnya pada materi kinematika gerak, ketika membahas kecepatan sesaat, percepatan sesaat, gitu ya. Sudah ingat? Sudah mulai ada gambaran tentang itu?
Masih lupa? Oke, kita akan coba bahas apa hubungan antara fungsi posisi dengan fungsi kecepatan. Terdapat 3 besaran yang dibahas di dalam kinematika gerak, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Untuk mencari kecepatan sesaat, maka diperlukan fungsi kecepatan. Jika tidak ada fungsi kecepatan, maka kita bisa memperolehnya dari fungsi posisi maupun fungsi percepatan. Jadi, ketiga besaran ini bisa disajikan dalam fungsi posisi terhadap waktu, fungsi kecepatan terhadap waktu, dan juga fungsi percepatan terhadap waktu. Ketika kita ingin mencari fungsi kecepatan, sedangkan yang tersedia adalah fungsi posisi, maka kita dapat menurunkan fungsi posisi terhadap waktu. Karena fungsi kecepatan V terhadap waktu merupakan turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Diturunkan, diferensial. Nah, di ranah matematika ya. Kemudian bisa dilanjutkan untuk memperoleh fungsi percepatan, maka kita juga bisa menurunkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Bagaimana jika sebaliknya? Ketika diketahui fungsi percepatan dan kita menginginkan mencari tahu fungsi kecepatan, maka kita perlu melakukan integral. Nah, ini naik ya, dari bawah ke atas. Maka untuk memperoleh fungsi kecepatan terhadap waktu, kita perlu melakukan integral dari fungsi percepatan terhadap waktu. Ingat, untuk integral di sini perlu ditambah V0. Kemudian, jika ingin mencari tahu fungsi posisi, maka kita juga perlu melakukan integral dari fungsi kecepatan. Nah, ini tinggal diintegral V dt. Jangan lupa plus X0. Sekarang kita sudah tahu materi yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan nomor 2. Sebenarnya saya anggap mudah karena materi yang dibutuhkan hanya integral. Kita sudah memiliki fungsi kecepatan V, kita membutuhkan fungsi posisi. Jadi kita akan menggunakan persamaan ini dalam menyelesaikan persamaan nomor 2. Kita pinjam persamaan ini. Dari soal diketahui data sebagai berikut. Dan kita punya konsep ini. Untuk menentukan posisi akhir. Maka kita tinggal menerapkan konsep ini. Caranya kita perlu mencari fungsi X. Sehingga kita perlu melakukan integral Vx dt plus X0. Kita integralkan, integral dari 6T min 2 dt ditambah X0-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh hasil integralnya. Masih ingat cara mengintegral? Lupa? Kita akan lakukan integral. Pertama T-nya, karena kita integral terhadap T, T-nya ini adalah pangkat 1. Hasil integralnya, T ini nanti akan ditambah 1 pangkatnya. Dan hasilnya akan menjadi pembagi dari 6 ini, 1 plus 1. Nah, selanjutnya, dikurangi 2,
2 ini pada dasarnya adalah 2T pangkat 0. Jadi kita tambahkan pangkatnya 0 ditambah 1. Hasilnya menjadi pembagi angka 2. 0 plus 1. Sehingga hasil integral dari 6T min 2 adalah 3T kuadrat min 2T plus 1. Ya, ini jangan sampai lupa. Kemungkinan yang sering dilupakan adalah plus satunya ini. Nah, ini yang sering dilupakan oleh siswa X0. Sering lupa ditambahkan. Sehingga kita memperoleh fungsi posisi seperti ini. Untuk mengetahui posisi akhir pada sumbu X dari benda, karena yang ditanyakan adalah pada saat T sama dengan 1, maka kita masukkan T-nya 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3 min 2 plus 1. Hasilnya XT dari benda adalah berapa yo? 3 dikurangi 2 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 2 meter. Jadi posisi akhir benda pada sumbu X adalah di 2 meter. Karena benda berada pada sumbu XY, maka kita juga perlu melakukan hal yang sama pada sumbu Y. Kita selesaikan fungsinya dulu. Kita cari fungsi posisi Y, yaitu integral dari VY dt plus Y0. Kita integralkan, yaitu 2T plus 6. Nah, sekarang kalau yang sudah menguasai cara integral, coba berapa integral dari 2T plus 6? Saya kasih waktu. Sudah ketemu? Hasilnya adalah T kuadrat plus 6T plus Y0, yaitu 2. Ini adalah fungsi posisi Y terhadap waktu. Sehingga ketika ditanyakan pada saat T sama dengan 1, maka posisi benda pada sumbu Y adalah kita substitusikan 1 kuadrat plus 6 kali 1 plus 2 sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 2, hasilnya adalah 9 meter. Sehingga dari soal kita mengetahui benda ini berada pada X0 sama dengan 1 meter dan Y0 sama dengan 2 meter. Sekarang kita sudah mendapatkan informasi bahwa posisi akhir dari benda adalah pada sumbu XT 2 meter dan pada sumbu YT 9 meter. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jarak dari posisi awal? Maka apa yang kita perlu lakukan untuk mencari jaraknya? Untuk mengetahui jarak dari posisi awal, kita perlu menggambarkannya dalam koordinat sumbu X dan Y. Ya. Seperti ini. Di posisi awal, ini adalah posisi awal benda, yaitu pada koordinat 1,2. Dan di sini adalah posisi akhir dari benda, yaitu pada koordinat 2,9 dalam satuan meter. Jadi garis kuning ini menunjukkan jarak benda dari posisi awal. Jika diperhatikan, garis kuning dan garis hijau ini membentuk segitiga. Maka kita bisa menggunakan konsep Pythagoras untuk menentukan kemiringan dari
segitiga. Jadi jika diperhatikan, sisi horizontalnya ini dari 1 ke 2, maka ini ada 1 meter. Vertikalnya dari 2 ke 9 itu berarti ada 7 meter. Jika kita gunakan Pitagoras, ini 1, ini 7, maka kita akan mencari kemiringannya dengan menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya 1 kuadrat ditambah B-nya adalah 7, jadi 7 kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini 1 kuadrat adalah 1, ditambah 7 kuadrat adalah 49 sama dengan C kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 50, atau C sama dengan akar dari 50. 50 ini jika menggunakan pangkat sempurna yang bisa kita akarkan, yaitu 25 kali 2. Maka C sama dengan akar 25 adalah 5 sisa akar 2. Maka jika ditanyakan jarak dari posisi awal, jawabannya 5 akar 2 meter. Kita lihat pada soal, apakah ada? Soal nomor 2, jawabannya E, 5 akar 2 meter. Oke, maka dengan itu kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan nomor 2, jadi kita sudah bisa menyelesaikannya. Saya rasa tidak sulit, mungkin hanya perlu teliti gitu ya, mungkin lupa X0 tadi, lupa Y0, ya tidak apa-apa, lebih baik salah sekarang, yang penting kita bisa belajar dari kesalahan apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan ini kita ulangi lagi, tapi kita harus perbaiki. Oke, itu saja. Jika Sobat Fisika merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan tryout ini masih dibuka. Bagi yang ingin mengikuti secara online, bisa menghubungi saya. Bisa juga melalui email atau melalui komentar untuk meminta link akses ke tryout online ini. Jangan lupa share agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan pernah benci fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.